Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan, berbagai macam kenikmatan, berbagai macam kesenangan, berbagai macam fasilitas dan berbagai macam kesempatan kepada kita agar kita senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat pemirsa channel YouTube Mutiara Ummah yang saya hormati, pada kesempatan kali ini insya Allah saya Muttaqin Majid akan membahas sedikit tentang peran pemuda di dalam Al-Quran, yang mungkin nanti akan ditambahkan beberapa peran pemuda di dalam sejarah atau bagaimana Rasulullah SAW menaruh perhatian kepada pemuda. Sebelum saya masuk ke materi pokok, sekarang ini beberapa hari belakangan ini ada kejadian-kejadian viral yang kita saksikan bersama. Salah satu kejadian viral adalah terjadi di daerah Magelang. Ada 2 orang pelajar yang masih muda, 2 orang remaja, 2 orang pemuda tanggung. Usianya masih 16 tahun. Mereka berdua masih kelas 10 SMK. Namun keduanya telah melakukan sebuah kejahatan yang tidak biasa dilakukan oleh seorang pemuda. Mereka berdua awalnya mau membegal ibu-ibu yang sedang pergi ke pasar. Namun ada saksi lain yang melihat kejadian tersebut dan akhirnya mengejarnya. Dan di akhir cerita, 2 orang pemuda ini atau 2 orang remaja ini malah melakukan perlawanan dengan membacokkan beberapa kali celuritnya ke mobil yang mengejarnya. Dan akhirnya mobil yang mengejarnya berhasil memepet dan menabrak sehingga 2 orang remaja tersebut jatuh setelah menabrak sebuah truk yang sedang parkir. Peristiwa ini tentu sangat memprihatinkan bagi kita. Peristiwa ini tentu sangat membuat hati kita merasa terpukul, hati kita merasa menyesalkan atas perbuatan tersebut, karena perbuatan tersebut sangat meresahkan. Dan ini adalah dilakukan oleh 2 anak remaja yang masih kecil, 2 anak pemuda yang masih kecil, yang saya yakin hati bersih mereka atau fitrah mereka ingin berbuat kebaikan. Namun nilai-nilai kebaikan tidak sampai kepada mereka sehingga mereka berbuat demikian tersebut. Maka Bapak, ibu-ibu yang saya hormati, maka pada kesempatan ini menyambung dengan peristiwa tadi, bahwasanya para pemuda ini ternyata di dalam Islam mendapatkan perhatian yang luar biasa. Dan kalau perhatian dari Al-Quran ini dan As-Sunnah ini kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, tidak mungkin kejadian yang viral belakangan ini akan terjadi. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah.
yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Jadi dalam surat Ar-Rum ayat 54 ini Allah berfirman yang artinya Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia, yaitu Allah, menjadikan kamu sesudah kuat itu menjadi lemah kembali dan berubah. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan dialah yang maha mengetahui, maha kuasa. Kalau kita perhatikan ayat ini, ada secara umum ya, secara umum kebanyakan orang, fase kehidupan itu ada 3. Pertama adalah fase lemah. Ya, fase lemah ketika seorang baru dilahirkan dan memasuki usia awal awal pemuda. Kemudian yang kedua adalah fase kuat ketika manusia mengalami masa muda. Kemudian yang terakhir adalah fase menurun, menjadi lemah kembali dan berubah. Ya, biasanya 3 fase ini dilalui oleh manusia kebanyakan ya. Fase 3 ini. Jadi lemah, kuat, dan lemah kembali. Nah, kalau kita perhatikan fase kuat itu adalah fase di mana manusia berada di usia mudanya, berada di usia fata, berada di usia syab, dan itu adalah usia kekuatan manusia kebanyakan. Adik-adik, para siswa-siswi Mutiara Ummah yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, kalau kita perhatikan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga demikian. Rasulullah menaruh perhatian besar kepada para pemuda ini, sehingga di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik." Jadi baginda Rasulullah SAW bersabda, "Iqtanim khamsan." Ambillah kesempatan yang 5 sebelum datang perkara yang 5 lagi. Jadi ambillah kesempatan masa yang 5 sebelum datang 5 perkara yang akan menghilangkan 5 kesempatan tadi. Nah, salah satu dari 5 perkara yang agar kita menaruh perhatian penting adalah syababaka qabla harami. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Ini apa artinya? Artinya ketika di masa muda, seorang mukmin, seorang muslim mestinya memperhatikan masa muda ini. Sehingga masa muda ini disebutkan oleh Rasulullah sebagai kesempatan untuk melakukan amal soleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Rasulullah menaruh perhatian agar manusia benar-benar memperhatikan masa mudanya, sehingga jangan sampai masa muda itu hilang begitu saja. Karena kalau seseorang sudah kehilangan masa mudanya, maka dia tidak akan kembali lagi. Dalam sebuah ungkapan bahasa Arab disebutkan, laitas syabab ya'udu yauman. Nah, mudah-mudahan masa muda kembali lagi. Nah, ternyata itu tidak mungkin. Ya, kalau sudah tua ya sudah, tidak mungkin menjadi muda kembali. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di hadis lain, misalnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan tentang sebuah fase yang nanti kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yazulu qadama 'abdin hatta yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'in. Jadi nanti di hari kiamat seorang hamba kakinya tidak bergeser ya, untuk melalui proses yang lainnya, hatta yus'al an arba, sehingga dia ditanya tentang 4 perkara. Jadi nanti di hari kiamat itu manusia akan melalui proses di mana proses itu tidak akan dilewati sebelum ditanya dengan 4 perkara. 4 perkara itu adalah an umrihi fi ma afnah, tentang umurnya digunakan untuk apa. Wa an syababihi fi ma ablah, dan masa mudamu digunakan untuk apa.
wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah. Ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan untuk apa disalurkan hartanya tersebut. Dan yang terakhir adalah an ilmihi mada amila bihi. Apa yang dilakukan, diamalkan dari ilmunya tersebut. Jadi ada 4 pertanyaan tentang umur, tentang masa muda, tentang harta, dan tentang ilmu. Yang menarik adalah yang 2 pertama ini. Kenapa menarik? Karena masa muda itu adalah bagian dari umur. Jadi manusia itu umur itu dari lahir sampai meninggal, itu umur. Namun disebutkan lagi oleh baginda Rasulullah masa muda. Padahal masa muda itu adalah bagian dari umur ini. Jadi kalau misalnya umur manusia 60 tahun, berarti masa mudanya sekitar 20 tahun atau 25 tahun masa mudanya ini. Tapi Rasulullah SAW ketika menaruh perhatian penting kepada masa muda, maka masa muda ini oleh Allah kelak akan ditanya kembali. Karena masa muda adalah kesempatan yang luar biasa untuk dilaksanakannya berbagai macam ketaatan. Kalau masih kecil, itu kan amal solehnya terbatas, pengetahuannya terbatas. Ketika sudah besar, sudah tua, sudah kakek-kakek misalnya, kesempatan untuk melakukan amal-amal juga menjadi terbatas. Untuk melakukan jihad menjadi terbatas. Untuk mencari ilmu menjadi terbatas karena keterbatasan misalnya alat dengar, keterbatasan mata, keterbatasan kekuatan fisik juga terbatas. Untuk melakukan ibadah juga ketika sudah tua itu menjadi terbatas. Maka kesempatan di masa muda ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk memanfaatkan masa muda ini dengan sebaik-baiknya. Demikian juga di dalam sebuah hadis, misalnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada 7 golongan, 7 golongan yang kelak akan dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari atau di hari kiamat, di hari tidak ada naungan selain daripada naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam sebuah hadis disebutkan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik dari 7 golongan itu adalah salah satunya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Adalah pemuda yang hidup tumbuh berkembang fi ibadatillah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu golongan dari 7 itu adalah pemuda yang tumbuh, yang hidup di masa mudanya itu penuh dengan fi ibadatillah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Qur'an, maka kita akan temukan kata muda itu dengan kata-kata al-fata atau fityah ya. Misalnya saja di dalam ayat Al-Qur'an surat Yusuf ayat ke-30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala lismatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi. Ini secara jelas disebutkan fataha an nafsihi. Qad syaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Terjemahnya adalah, dan wanita-wanita di kota berkata, istri al-aziz, istri raja ya, menggoda bujangnya, maksudnya fatahnya tadi ya, turawidu fataha, menggoda bujangnya atau menggoda pemuda yang ada di rumah istri al-aziz tersebut, istri raja tersebut, untuk menundukkan dirinya kepadanya. Sesungguhnya cintanya kepada bujang itu, kepada pemuda itu adalah sangat mendalam. Sesungguhnya kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat ke-30 dari surat Yusuf ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata fatah yang artinya pemuda atau bujang. Nah, ini luar biasa apa yang dilakukan oleh bujang
maksudnya oleh pemuda ini, yang kebetulan di surat ini, yang sebagai pemuda di surat ini, di ayat ke-30 ini adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Kejadiannya kan, Nabi Yusuf alaihi salam itu terasing dari keluarganya karena dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Kemudian ada sebuah kafilah yang membawanya ke Mesir dan kemudian menjualnya Nabi Yusuf alaihissalam, dan Nabi Yusuf alaihissalam diadopsi, diambil oleh Raja Mesir ketika itu. Dan ketika Nabi Yusuf tumbuh dewasa, istri dari raja tersebut sangat mencintai Yusuf sehingga menggodanya. Dan yang menariknya adalah di dalam Al-Quran disebutkan bahwa istrinya Nabi Yusuf betul-betul merencanakan secara matang untuk menggoda Nabi Yusuf. Dan kalau kita perhatikan keadaannya, kondisinya, yang menggoda adalah seorang perempuan yang cantik, seorang perempuan istri raja yang punya kekuasaan melakukan apa saja. Dan rencananya akan dilakukan di rumahnya, di rumah istrinya raja tersebut. Dan rencananya akan dilaksanakan di kamarnya. Kemudian ditutup pintunya dengan ghallaqatil abwab, ditutupnya pintu dengan kunci-kuncinya. Jadi kalau melihat kondisinya, Nabi Yusuf alaihissalam akan terjepit. Nabi Yusuf alaihissalam tidak akan bisa lolos. Namun ketika Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh perempuan tadi, dan Nabi Yusuf alaihissalam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau terjerumus ke dalam kemaksiatan, dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan lari dari perempuan tersebut, dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala akhirnya Nabi Yusuf bisa lolos. Dan ketika lolos keluar dari pintu, yang ada di depan pintu adalah suami dari perempuan tadi, raja tadi. Dan Nabi Yusuf alaihissalam difitnah oleh istri raja tersebut, dan akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dijebloskan ke dalam penjara. Sungguh luar biasa godaan, sungguh luar biasa ujian terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam yang ketika itu usianya masih muda, berhasil kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tergoda oleh perempuan istrinya raja tersebut. Adik-adikku, pemirsa YouTube Mutiara Ummah yang saya hormati, kisah pemuda lain yang diceritakan di dalam Al-Quran adalah seorang pemuda yang membersamai Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana dikisahkan di dalam sejarah bahwa Nabi Musa alaihissalam ingin belajar ilmu kepada Nabi Khidir ketika itu, yang Nabi Musa alaihissalam belum mempunyai ilmu. Maka pergilah Nabi Musa alaihissalam mencari Nabi Khidir untuk belajar dari Nabi Khidir. Namun yang uniknya adalah Nabi Musa alaihissalam ditemani oleh seorang pemuda, Al-Fata, yang di dalam sejarah disebutkan bahwa pemuda itu adalah Yusha bin Nun. Di dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh qala Musa li fatahu." Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada fatahu, kepada pemuda yang membersamai, kepada Yusha bin Nun, "La abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba." Kalau diterjemahkan tiga ayat ini adalah, dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada muridnya, kepada seorang pemuda yang membersamainya, yaitu Yusha bin Nun. Menurut para sejarah ahli tafsir, "Aku tidak akan berhenti berjalan," artinya berjalan untuk menemui Nabi Khidir sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Maka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua buah laut itu, mereka lalai akan ikannya.
Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut. Maka tatkala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada muridnya, kepada pemudanya tadi, bawalah kemari makanan kita. Sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan ini. Nah, ini luar biasa. Jadi seorang pemuda berjuang bersama Nabi Musa alaihissalam untuk mencari ilmu. Ya, artinya pemuda ini hidup berada dalam ketaatan, hidup membersamai Nabi Musa alaihissalam yang ketika itu mencari ilmu untuk belajar dari Nabi Khidir. Kisah lengkapnya itu diceritakan bahwa Nabi Musa alaihissalam akhirnya ketemu dengan Nabi Khidir dan ada 3 pelajaran penting yang diambil oleh Nabi Musa. Pertama adalah tentang kisah perahu yang dibocorkan, kemudian kisah tentang anak kecil yang dimatikan oleh Nabi Khidir, kemudian peristiwa tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa mengokohkan kembali atau menegakkan kembali dinding yang hampir roboh, dan mereka berdua ketika minta dijamu, mereka menolak. Dan Nabi Musa alaihissalam mengusulkan kepada Nabi Khidir untuk meminta upah. Maka dari peristiwa itu, Nabi Musa alaihissalam mendapatkan pelajaran dari Nabi Khidir alaihissalam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan lagi di ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Anbiya misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu sami'na fatan. Fatan, ya, kata-katanya ini fatan. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka berkata, kami dengar ada seorang fatan, ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini. Yuqalu lahu Ibrahim, pemuda itu bernama Ibrahim alaihissalam. Nah, adik-adikku, siswa-siswi Mutiara Ummah yang Bapak banggakan, yang Bapak cintai, kisah Nabi Ibrahim ini adalah kisah perjuangan seorang pemuda ketika berdakwah di hadapan kaumnya. Jadi ayat itu adalah satu penggalan dari cerita panjang. Jadi ceritanya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada keluarganya, kepada kaumnya, yang ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam berusia masih sangat muda, fatan disebutnya. Dia berdebat dengan kaumnya, berdebat dengan bapaknya, berdebat dengan keluarganya tentang Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap mereka ngeyel, tidak mau mengakui Tuhan, tidak mau mengetahui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya mereka. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam sudah menjelaskan bahwa Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan Tuhan itulah yang harus disembah oleh kalian. Tapi mereka ngeyel, tidak mau menerima argumentasi dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam merencanakan untuk menghancurkan berhala-berhala yang ada di kota tersebut. Maka suatu ketika ada kesempatan ketika para pembesar atau raja dan para pejabat itu keluar untuk berburu meninggalkan kota. Maka ketika itu kota relatif lengang, kota relatif tidak ada penjagaan yang ketat. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala yang ada di kota tersebut dan menyisakan satu berhala besar, tidak dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ketika mereka kembali lagi ke kota dan mendapati patung-patung itu sudah hancur, maka orang yang dicurigai, orang yang menjadi tertuduh adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya Nabi Ibrahim dipanggil. Ketika ditanya, apakah Anda yang menghancurkan berhala-berhala ini? Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab dengan jawaban diplomatis, dengan jawaban yang membuat mereka berpikir. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan bahwa yang menghancurkan berhala-berhala semua ini adalah yang paling besar, yang tidak dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Kalau kalian tidak percaya, tanyalah berhala ini. Maka mereka akhirnya tertunduk. Mereka menyadari kekeliruan mereka bahwa sesungguhnya berhala ini tidak bisa berbicara. Jadi berhala yang tidak bisa bicara itu disembah-sembah oleh mereka.
Mereka menyadari kekeliruan mereka bahwasanya sesungguhnya mereka ini telah menyembah sesuatu yang salah, menyembah berhala-berhala yang tidak memberikan manfaat, menyembah berhala yang tidak memberikan manfaat, madarat, menyembah berhala yang tidak bisa menjawab pertanyaan yang kalau mereka bertanya tidak akan bisa menjawab. Tetapi karena apa apa karena mereka sudah terkungkung atau sudah terdoktrin bahwa berhala-berhala itu harus disembah, maka ketika logika mereka kalah, ketika argumentasi mereka kalah, maka yang jalan adalah argumentasi kekuatan, logika kekuatan. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam, walaupun Ibrahim alaihissalam memenangkan perdebatan bahwa berhala ini tidak ada apa-apanya, berhala ini tidak bisa bicara, berhala ini tidak bisa menolong. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam walaupun menang secara logika, menang dalam perdebatan, karena yang punya kuasa adalah orang-orang zalim, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam ditangkap dan diikat kemudian dibakar berhari-hari. Namun lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada seorang pemuda yang bernama Nabi Ibrahim. Ketika selesai dibakar, Nabi Ibrahim muncul dengan keadaan selamat. Di dalam Al-Quran disebutkan, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, kuni bardan, jadilah dingin terhadap Nabi Ibrahim. Jadilah api ini tidak membakar Nabi Ibrahim. Wassalaman ala Ibrahim, dan berikanlah keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Akhirnya pemuda tadi yang bernama Nabi Ibrahim berhasil menjadi pemenang di hadapan para penguasa ketika itu. Menang secara argumentatif, menang di dalam logika, dan yang kedua adalah menang di dalam fisik. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam sulit untuk berdakwah di kota tersebut. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam pindah hijrah ke tempat lain untuk berdakwah di tempat yang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kisah lain tentang pemuda ini. Kalau tadi kisah pemuda orang per orang, di sini ada kisah pemuda, sekumpulan pemuda yang di dalam bahasa Arab disebut dengan fityah, dan kita bisa temukan di dalam surat Al-Kahfi. Kata-kata fityah ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa masa muda ini adalah masa yang luar biasa, masa untuk beribadah, masa untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun." Nah, ini bentuk jamak dari fatah. Innahum fityatun, ya, bentuk jamak dari fatah. Amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami kisahkan kepada Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan pula untuk mereka petunjuk. Jadi wazidnahum huda, kami tambahkan petunjuk kepada mereka, kepada para pemuda ini. Adik-adikku pemirsa YouTube Mutiara Ummah yang saya hormati, di dalam cerita sejarahnya Ashabul Kahfi ini adalah mereka sekelompok pemuda, sekelompok pemuda yang mereka itu adalah anak-anak pejabat, dan sebagian ada yang menjabat sebagai pejabat di pemerintah tersebut. Namun karena mereka mempertahankan keimanannya, yang kondisi kerajaan di waktu itu tidak memungkinkan untuk beribadah secara leluasa, maka akhirnya mereka pergi ke sebuah gua agar mereka tetap bisa menjaga keimanan mereka, agar mereka menyelamatkan keimanan mereka yang mereka pegang teguh ini. Jadi kalau mereka hidup di kota, mungkin mereka akan ditangkap dan dihabisi. Maka akhirnya mereka hijrah pergi ke ke gua, dan mereka di dalam Al-Quran diabadikan dengan Ashabul Kahfi. Ketika mereka berada di dalam gua, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka, dan mereka tertidur di dalam gua itu selama 300 tahun atau 309 tahun menurut hitungan Hijriah. Dan ketika mereka keluar dari gua dan kembali ke tempat mereka, ke tempat asal mereka,
mereka mendapati bahwa orang-orang sudah berubah, orang-orang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Artinya mereka di masa mudanya mempertahankan kebenaran, mempertahankan nilai-nilai kebenaran, mempertahankan tauhid, walaupun cobaan berat mereka hadapi dan mereka tidak tinggalkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam sejarah pun demikian. Di dalam sejarah Islam atau dalam sejarah para sahabat, kita bisa temukan para pemuda adalah sebagai penopang dari agama Islam ini. Maka harapan saya adalah jadilah pemuda-pemuda yang berguna untuk agama dan bangsa. Jangan mau jadi pemuda yang meresahkan, sebagaimana yang kita temui atau kita dapatkan di berita-berita yang viral tentang dua orang yang membacok kap mobil yang mengikuti mereka. Kita bisa ditemukan di dalam sejarah, misalnya ada seorang sahabat muda yang usianya belum menyampai usia 20 tahun, bernama Usamah bin Zaid. Dia usianya belum mencapai 20 tahun. Namun baginda Rasulullah SAW mempercayai dia sebagai pemimpin pasukan, yang pasukan tersebut akan berangkat ke wilayah Syam, sebuah wilayah yang sangat jauh dari kota Madinah ke Syam itu. Kalau berdasarkan jarak, Syam ketika itu dengan kota Madinah itu mungkin sekitar 1000 atau 1200 km. Jaraknya jauh sekali dari kota Madinah. Namun baginda Rasulullah SAW mempercayakan kepemimpinan pasukan Rasulullah ke seorang pemuda yang bernama Usamah bin Zaid. Yang ketika itu Rasulullah SAW memerintahkannya, menginstruksikan kepada Usamah bin Zaid untuk berangkat itu di akhir hayat Rasulullah. Jadi ketika pasukan itu belum nyampe ke Syam, Rasulullah sudah wafat. Namun yang uniknya lagi adalah ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq menjabat sebagai khalifah, menggantikan baginda Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq tetap menjadikan Usamah bin Zaid sebagai pemimpin untuk berperang di wilayah Syam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ahli hadis juga meriwayatkan ternyata hadis-hadis yang kita terima itu jalur periwayatannya itu 2/3-nya melalui sahabat-sahabat muda di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mereka ada 7 orang sahabat muda yang meriwayatkan hadis-hadis yang nyampe ke kita sebanyak sekitar 66% atau 67% itu melalui jalur periwayatan 7 orang pemuda di zaman Rasulullah SAW. Di antara mereka ada Abu Hurairah, ada Aisyah radhiyallahu anhu, ada Abdullah bin Abbas, ada Anas bin Malik, ada Sa'id Al-Khudri, dan ada beberapa yang lainnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sejarah juga kita bisa temukan ada misalnya Muhammad Al-Fatih. Beliau membebaskan atau menaklukkan kota Konstantinopel itu dalam usia 19 tahun. Usia baru lulus SMA kalau sekarang. Namun masa mudanya itu digunakan oleh Muhammad Al-Fatih, mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Dan itu menjadi bukti dari bisyarah, dari kabar gembira yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW bahwa Konstantinopel akan ditaklukkan oleh sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik pasukan. La tuftahanna al-Qustantiniyyatu fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaishu dzalikal jaish. Jadi Rasulullah SAW bersabda, kota Konstantinopel akan ditaklukkan oleh sebaik-baik amir, sebaik-baik pemimpin, dan sebaik-baik pasukan. Dan ternyata yang menjadi pemimpin ketika itu adalah Muhammad Al-Fatih, yang usianya masih 19 tahun, belum mencapai usia dewasa, masih anak muda. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Intinya adalah kita yang masih muda-muda mesti menggunakan masa muda ini dengan sebaik-baiknya. Nah, karena kelak nanti di akhirat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ditanya? Karena masa muda adalah masa kesempatan untuk menabung, masa muda kesempatan untuk mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya, karena masa muda adalah masa kekuatan manusia. Hadirin hadirat dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pemirsa semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap berada dalam kesehatan, dan kita menjelang Ramadan, mudah-mudahan kita tetap sehat dan bisa memanfaatkan menggunakan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.